Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, apa kabar hari ini? Baiklah, pada pertemuan 3 ini kita akan mempelajari deret aritmatika. Kali ini kita akan fokus pada menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan deret aritmatika. Kita awali dengan konsep deret aritmatika. Deret aritmatika adalah penjumlahan berurut suku-suku dari suatu barisan aritmatika. Contoh deret aritmatika adik-adik. Yang pertama, 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah seterusnya. Yang kedua, 3 tambah 7 tambah 11 tambah 15 tambah seterusnya. Dan yang ketiga, 1/2 tambah 1/4 tambah 0 kurang 1/4 kurang seterusnya. Adik-adik, ini merupakan contoh deret aritmatika. Sebab pola dari deret ini merupakan pola penjumlahan. Nah, kalau kita lihat adik-adik, 2 ke 4, 4 ke 6, 6 ke 8, ini masing-masing ditambah 2. Kemudian 3 ke 7, 7 ke 11, 11 ke 15, ini juga masing-masing ditambah 4. Kemudian 1/2 ke 1/4, 1/4 ke 0, 0 ke minus 1/4, dan seterusnya. Ini adik-adik polanya dikurangi 1/4. Nah, sehingga ini kita bisa katakan sebagai deret aritmatika karena polanya adalah pola penjumlahan. Secara umum adik-adik, bentuk ini kita bisa tuliskan menjadi U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah seterusnya sampai dengan tambah UN. Sehingga apabila jumlah n suku barisan aritmatika yang berurutan dinyatakan sebagai Sn, maka dapat dituliskan Sn sama dengan U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah seterusnya sampai dengan tambah UN. Selanjutnya kita akan coba menurunkan rumus deret aritmatika. Nah, adik-adik, Sn sama dengan U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah seterusnya sampai dengan tambah UN. Tentu adik-adik masih ingat kan? Kalau U2 itu kan sama dengan U1 ditambah dengan B. Begitu juga U3. U3 itu kan sama dengan U2 ditambah dengan B. Ya kan? Begitu pula U4 sama dengan U3 tambah B. Nah, sehingga kalau kita tuliskan lagi adik-adik, maka Sn sama dengan U1 tambah U1 tambah B. Perhatikan ya, di sini U2 jadi U1 tambah B. Kemudian U3 adik-adik, U3 itu kan sama dengan U2 tambah B, ya kan? Nah, karena U2 ini kan sama dengan U1 tambah B. Nah, sehingga jadi U1 tambah B ditambah B jadi U1 tambah 2B. Oke ya? Nah, berikutnya U4 itu jadi sama dengan U3 tambah B. Karena U3 itu kan U1 tambah 2B. Sehingga U1 tambah 2B ditambah dengan B jadi U1 tambah 3B. Sehingga kalau kita lanjutkan sampai seterusnya sampai dengan tambah UN. Nah, kemudian kalau kita kembangkan lagi ini adik-adik, dia menjadi seperti ini. Sn sama dengan U1 tambah U1 tambah B tambah U1 tambah 2B tambah U1 tambah 3B tambah seterusnya sampai dengan tambah. Nah, perhatikan adik-adik, ini UN-nya saya tulis ke bawah ya. Saya tulis dari UN ke kiri. Nah, kalau kita lihat adik-adik, dari UN ke bawah berarti dikurangi dengan B, ya kan? Suku sebelum UN itu dikurangi dengan B, kan begitu? Jadi UN ini tambah UN kurang B, ini tambah UN kurang 2B, tambah UN kurang 3B, sampai seterusnya, sampai kembali lagi jadi tambah U1 di sini, ya. Nah, sehingga ini adik-adik, kalau kita tulis secara terbalik, maka jadi Sn, jadi UN, yang ini dibalik ya, UN tambah UN kurang B, tambah UN kurang 2B, tambah UN kurang 3B, tambah seterusnya, sampai dengan tambah U1 tambah 3B, tambah U1 tambah 2B, tambah U1 tambah B, tambah U1.
Sehingga jika kedua persamaan ini adik-adik kita jumlahkan, maka menjadi Sn tambah Sn jadi 2 Sn. Nah kemudian U1 tambah UN jadi U1 tambah UN. U1 tambah B tambah UN kurang B. Nah adik-adik, ini kan plus B, ini minus B. Kalau dijumlahkan jadi 0, sehingga sisa U1 tambah UN. Begitu juga ini plus 2B, ini minus 2B. Kalau dijumlahkan jadi 0, sehingga sisa U1 tambah UN. Ini juga plus 3B minus 3B jadi 0, jadi U1 tambah UN. Sehingga seterusnya adik-adik, kita dapatkan adalah U1 tambah UN, tambah U1 tambah UN, tambah seterusnya. Nah, kalau kita lihat adik-adik, U1 tambah UN, ini semuanya sebanyak N kali. Iya kan? Sebanyak N kali. Karena dia sampai UN. Ya, sebanyak N kali. Nah, sehingga adik-adik, kalau kita tuliskan lagi, dia menjadi 2Sn sama dengan N kali U1 tambah UN. Ya, jadi N kali U1 tambah UN. Karena U1 tambah UN itu ditambahkan sebanyak N kali. Sehingga bisa dituliskan jadi 2Sn ini sama dengan N kali U1 tambah UN. Sehingga kalau kita cari Sn-nya jadi sama dengan Sn sama dengan N dibagi 2 jadi N per 2 dalam kurung U1 tambah UN. Atau kita sederhanakan lagi jadi 1/2N kali U1 tambah UN. Nah, ini merupakan rumus umum dari deret aritmatika, yaitu 1/2N kali U1 tambah UN. Apabila U1 dinyatakan dengan A, maka bentuk ini adik-adik, bentuk Sn sama dengan 1/2N kali U1 tambah UN, maka U1-nya diganti dengan A menjadi Sn sama dengan 1/2N kali A tambah UN. Oke ya? Jadi 1/2N kali A tambah UN. Tetapi karena UN itu kan sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Iya kan? Sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Itu di rumus sebelumnya. Nah, sehingga bentuk ini jadi 1/2N kali A tambah N kurang 1 kali B. Sehingga adik-adik kalau kita lihat A tambah A jadi 2A. Sehingga bentuk ini berubah jadi 1/2N dalam kurung 2A tambah N kurang 1 kali B. Sehingga bentuk umum dari jumlah N suku pertama deret aritmatika adik-adik dinyatakan dengan Sn sama dengan 1/2N dalam kurung 2A tambah N kurang 1 kali B. Dengan Sn sama dengan jumlah N suku pertama, A yaitu suku pertama, B selisih atau beda, dan E adalah banyak suku. Selanjutnya, kita masuk pada contoh soal dan pembahasan. Kita mulai dari contoh 1. Tentukan jumlah 10 suku pertama dari deret aritmatika 11 tambah 16 tambah 21 tambah seterusnya. Nah, untuk menyelesaikan ini adik-adik, pertama kita daftar dulu apa saja yang diketahui, ya. Apa saja yang diketahui di soal ini. Oke, yang diketahui yang pertama yaitu suku pertama. Suku pertamanya yaitu U1 sama dengan A, yaitu 11 ya. Suku pertama ya, 11. Kemudian apa? Beda dari deret ini. Kalau kita lihat 11 ke 16, 16 ke 21, ini bedanya adalah 5. Karena ini kan ditambah 5, tambah 5. Sehingga bedanya B sama dengan 16 kurang 11 sama dengan 21 kurang 16, yaitu 5. Oke ya? Karena kita pakai rumus beda sama dengan UN kurang 1. Kemudian yang ditanyakan yaitu S10 sama dengan titik-titik. Untuk menyelesaikan ini adik-adik, kita cukup mensubstitusikan ke bentuk umumnya, yaitu Sn sama dengan 1/2N kali 2A tambah N kurang 1 kali B. Ya. Nah, di sini kan yang ditanyakan adalah S10, sehingga jadi S10 sama dengan 1/2N, N-nya diganti dengan 10. Kemudian A-nya diganti dengan 11 dan B diganti dengan 5. Sehingga jadi S10 sama dengan 1/2 kali 10 kali 2 kali 11 tambah 10 kurang 1 kali 5. Sama dengan 1/2 kali 10, 10 kali 1, 10 bagi 2 yaitu 5. Kemudian 2 kali 11, 22. 10 kurang 1, 9. 9 kali 5, 45. Sehingga 5 kali 22 tambah 45. Sama dengan
5 kali 22 tambah 45, 67. Jadi 5 kali 67 yaitu 335. Jadi jumlah suku pertama atau S10 adalah 335. Kita masuk pada contoh 2. Nah, diketahui deret aritmatika 2 tambah 5 tambah 8 tambah 11 tambah seterusnya. Tentukan yang pertama rumus suku ke N atau UN, yang kedua rumus jumlah N suku pertama, dan yang ketiga jumlah 20 suku pertama. Nah, untuk menyelesaikan ini adik-adik, pertama kita daftar dulu apa saja yang diketahui. Jadi yang pertama suku pertama. Suku pertama dari barisan ini yaitu U1 sama dengan A sama dengan 2. Kemudian beda. Beda dari barisan ini yaitu 2 ke 5, 5 ke 8, 8 ke 11 atau 5 kurang 2, 8 kurang 5, 11 kurang 8, yaitu 3. Pertama kita akan menjawab soal bagian A. Ya, rumus suku ke N. Karena yang ditanyakan adalah rumus suku ke N, maka kita gunakan bentuk umum dari rumus suku ke N yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Karena kita sudah dapatkan nilai A dan B, maka tinggal kita substitusikan. Jadi UN sama dengan A sama dengan 2 tambah N kurang 1 kali B, B-nya kan 3. Jadi 2 tambah N kurang 1 kali 3. Sehingga 2 tambah N kali 3, 3N, min 1 kali 3, min 3. Sehingga sama dengan 2 kurang 3 kan min 1. Sehingga jadi sama dengan 3N kurang 1. Sehingga rumus suku ke N yaitu UN sama dengan 3N kurang 1. Bagian B. Bagian B adik-adik, rumus jumlah N suku pertama. Berarti kita gunakan saja bentuk umum dari rumus jumlah N suku pertama, yaitu Sn sama dengan 1/2N dalam kurung A tambah UN. Ya, ini kan ada dua bentuknya. Bentuk yang pertama, yang ini 1/2N kali A tambah UN, sedangkan bentuk yang kedua yaitu 1/2N dalam kurung 2A tambah N kurang 1 kali B, ya kan? Nah, maka kalau kita pakai ini, kenapa kita pakai ini? Karena kita sudah dapat bentuk UN-nya, ya. Karena kita sudah dapatkan UN-nya, yaitu 3N kurang 1. Sehingga dengan mudah tinggal kita substitusikan, jadi Sn sama dengan 1/2N kali, ini kan A-nya kan 2, jadi kali 2 tambah UN. UN-nya kan 3N kurang 1, ya. Jadi tambah 3N kurang 1. Sehingga jadi 1/2N dalam kurung 2 tambah, ini kita buka kurungnya, jadi tambah 3N kurang 1. Atau sama dengan 1/2N, 2 kurang 1 kan 1. Sehingga 1/2N kali 3N tambah 1. Sehingga rumus jumlah N suku pertama yaitu Sn sama dengan 1/2N kali 3N tambah 1. Sehingga untuk soal bagian C, yaitu jumlah 20 suku pertama, kita cukup menggunakan bentuk yang sudah ada ini, yaitu Sn sama dengan 1/2N kali 3N tambah 1, yaitu S20 sama dengan 1/2 kali 20 kali 3 kali 20 tambah 1. Sehingga jadi S20 sama dengan 1/2 kali 20 kan 10. Kemudian 3 kali 20 kan 60. Jadi 10 kali 60 tambah 1. Nah, 60 tambah 1 yaitu 61. Jadi 10 kali 61 yaitu 610. Dengan demikian kita dapatkan rumus suku ke N-nya yaitu 3N kurang 1. Kemudian rumus jumlah N suku pertamanya yaitu 1/2N kali 3N tambah 1. Dan jumlah 20 suku pertamanya yaitu S20 yaitu 610. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal nomor 3. Gaji seorang karyawan setiap bulan dinaikkan sebesar 50.000. Jika gaji pertama karyawan tersebut adalah 1 juta rupiah, tentukan jumlah gaji selama 1 tahun pertama. Untuk menyelesaikan ini, kita harus tahu apa saja yang diketahui. Ya, yang diketahui yaitu apa? Gaji pertama seorang karyawan tersebut, ya. Jadi gaji pertamanya berapa? 1 juta rupiah. Nah, gaji pertama itu U1 yaitu A sama dengan 1 juta rupiah. Kemudian apa lagi? Kenaikan gaji setiap bulannya yaitu sebesar 50.000. Artinya apa? Bertambah 50.000. Berarti bedanya yaitu 50.000 setiap bulan. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan jumlah gaji selama 1 tahun pertama. Nah, 1 tahun itu kan 12 bulan. Berarti jumlah gaji selama 12 bulan atau S12 sama dengan
titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan ini adik-adik, kita cukup gunakan bentuk umumnya saja, yaitu SN sama dengan 1/2N kali 2A tambah N kurang 1 kali B. Kenapa kita gunakan rumus ini? Karena A dan B-nya sudah diketahui. Begitu juga dengan N-nya 12, sehingga kita mudah dapatkan S12 sama dengan 1/2 kali 12, ya, karena N-nya kan 12. 1/2 kali 12 kali 2 kali A. A-nya kan 1 juta, jadi 2 kali 1 juta tambah 12 kurang 1 kali 50.000, karena bedanya itu 50.000. Sehingga 1/2 kali 12, 12 kali 1 bagi 2 yaitu 6. Kemudian 2 kali 1 juta yaitu 2 juta, ditambah dengan 12 kurang 1, 11. 11 kali 50.000, 550.000, sehingga jadi 2 juta tambah 550.000. Jadi S12 sama dengan 6 kali 2.550.000 atau 15.300.000. Jadi, jumlah gaji karyawan tersebut selama 1 tahun atau 12 bulan yaitu 15.300.000. Oke, bagaimana adik-adik? Paham dengan penjelasan saya? Jika adik-adik belum paham dengan penjelasan saya ini, maka adik-adik bisa bertanya di kolom komentar di bawah ini. Kemudian, untuk meningkatkan pemahaman adik-adik, maka berikut ini saya lampirkan soal asah kemampuan diri. Silakan adik-adik kerjakan soalnya. Di sini ada 2 nomor. Soal nomor 1, Ahmad menabung setiap hari dengan pola sebagai berikut. 3.000, kemudian 3.500, kemudian 4.000, dan seterusnya. Nah, setelah berapa hari, jumlah tabungan mencapai 630.000. Soal nomor 2, jumlah deret aritmatika 4 tambah 7 tambah 10 tambah seterusnya adalah 5.550. Nah, yang ditanyakan banyaknya suku pada deret tersebut dan suku ke-20 dan suku terakhir deret tersebut. Jadi sekian itu dulu penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.